perkenalkan nama saya Kanamudin Swantoro. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan tema yang akan saya bahas yaitu pengaruh pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa. Di sini ada salah satu narasumber yang menempuh studi di salah satu universitas di Kota Malang, sebut saja Mbak Cika. Selamat sore. Sore. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah apa sih maksud dari pengaruh pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa tersebut? Definisi dari pola asuh sendiri itu adalah interaksi antara orang tua dan siswa dalam hal mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya pola asuh ini dapat diartikan sebagai seluruh cara perlakuan orang tua yang nantinya akan diterapkan oleh anak. Ini kan membahas tentang cara asuh orang tua terhadap anak. Itu ada beberapa ragam. Itu bisa disebutkan apa aja dan dijelaskan? Yang saya tahu di sini cara orang tua dalam mendidik anak itu ada beberapa corak. Yang pertama ada pola menerima menolak, itu didasarkan atas taraf kemesraan orang tua terhadap anak. Yang kedua ada pola memiliki melepaskan. Pola itu didasarkan atas sikap protektif orang tua terhadap anak. Pola ini tuh bergerak dari sikap orang tua yang overprotektif dan memiliki anak sampai kepada sikap yang mengabaikan anak sama sekali. Lalu selanjutnya ada pola demokrasi autokrasi. Pola ini didasarkan atas taraf partisipasi anak dalam menentukan kegiatan-kegiatan dalam keluarga. Nah, pola autokrasi itu berarti orang tua bertindak sebagai diktator terhadap anak. Sedangkan dalam pola demokrasi, sampai batas-batas tertentu, anak ini dapat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang ada dalam keluarga. Barusan telah disebutkan cara orang tua untuk mengasuh anak, ada beberapa. Itu kan ada beberapa, dan coba sebutkan yang paling sering atau yang paling baik diterapkan terhadap orang tua itu yang pola asuh yang mana? Bisa dijelaskan juga kenapa? Menurut saya pribadi, untuk cara orang tua dalam mengasuh anak ini yang paling efektif adalah pola demokrasi autokrasi. Kenapa? Karena di satu sisi anak bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keluarga dan dapat mengambil keputusan juga, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh orang tua sehingga anak tersebut tidak lepas kendali. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya ajukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua terhadap pola asuh anak. Bisa dijelaskan oleh Mbak Cika? Faktor-faktor tersebut setahu saya ada 3. Yang pertama adalah pendidikan, di mana di sini bagaimana cara orang tua ini mengikuti pendidikan tentang pola asuh anak, lalu berkontribusi dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu yang berorientasi pada masalah anak dan selalu berupaya menyediakan waktu untuk sang anak. Lalu yang kedua ada lingkungan. Lingkungan ini banyak berpengaruh dalam perkembangan anak, yang nantinya mustahil jika lingkungan ini tidak ikut serta dalam mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua. Selanjutnya ada budaya. Nah, seringkali orang tua itu mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh anak, karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk mendukung atau mendorong keinginan anak tersebut? Yang harus dilakukan orang tua dalam memberi dukungan kepada anak itu yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lalu selanjutnya menumbuhkan budi pekerti pada anak, dan yang terakhir adalah selalu berupaya melindungi anak dari berbagai potensi ancaman yang timbul di sekitar anak.
pertanyaan saya selanjutnya adalah, kan di dalam anak belum ada karakter dari anak tersebut, maka orang tua harus menumbuhkan atau menciptakan dari karakter anak tersebut. Itu bagaimana menurut Anda? Jadi dalam konteks menumbuhkan karakter anak ini ada beberapa metode-metode yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah metode dengan menjadi teladan bagi anak. Jadi bagaimana orang tua itu sendiri mencontohkan mana yang baik dan mana yang buruk pada anak. Lalu selanjutnya dengan memberikan teladan. Maksudnya dengan memberikan teladan ini bukan orang tua yang menjadi teladan tapi orang lain. Lalu yang ketiga adalah metode pembiasaan. Jadi nanti akan diajarkan oleh orang tua itu sendiri bagaimana hal yang baik dan hal yang buruk, dan itu akan menjadi kebiasaan bagi sang anak. Kemudian yang keempat adalah dengan memberikan pelatihan. Nah, dengan memberikan pelatihan ini maka nanti anak akan lama-lama akan terbiasa dengan hal mana yang baik, mana yang buruk. Lalu yang kelima adalah dengan memotivasi anak. Jadi bagaimana orang tua memberikan motivasi pada anak, mungkin memberikan contoh teladan tadi yang sukses atau berbudi pekerti yang baik bagi anak, lalu nanti selanjutnya akan dapat dicontoh oleh sang anak. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana upaya untuk meningkatkan prestasi belajar para siswa tersebut dari pandangan orang tuanya? Bisa dijelaskan, Pak? Oke. Kaitannya dengan upaya meningkatkan prestasi belajar kan tadi ada kaitannya dengan metode yang sebelumnya saya jelaskan. Orang tua perlu menambahkan hal-hal seperti ini. Yang pertama itu memberi motivasi secara kontinu dalam belajar, misalkan memberikan reward kalau misalkan dia mendapat nilai bagus atau ujiannya berhasil gitu. Selanjutnya memberikan contoh dan menjadi teladan dari orang tua itu sendiri. Terus selanjutnya membiasakan anak untuk belajar. Jadi mungkin bisa dibikin jadwal jam belajar anak dari mungkin kalau malam jam 7 sampai jam 8. Lalu selanjutnya mendukung sepenuhnya kegiatan anak selama hal itu positif. Selanjutnya ada memberi keyakinan kepada anak bahwa dia memiliki potensi yang luar biasa yang harus dikembangkan. Lalu mendampingi anak ketika belajar. Hal ini sangat penting karena jika tidak didampingi orang tua maka sang anak tidak tahu mana itu yang benar dan mana itu yang salah. Selanjutnya adalah tidak terlalu memanjakan anak dengan hadiah yang berlebihan.